Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 8. Minggu kemarin ya, kita kan sudah belajar tentang menghafal macam-macam tulang yang ada pada tubuh kita kan semuanya ya. Alhamdulillah kalian semua sudah hafal berarti ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi tentang persendian pada tulang. Nanti Ibu akan bahas melalui catatan yang nanti di akhir kalian harus catat ya. Oke, selamat menyimak catatannya, pahami dengan baik ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar tentang persendian pada manusia. Persendian pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu diartrosis atau sendi gerak, amfiartrosis atau sendi kaku, dan sinartrosis atau sendi mati. Bisa kita singkat atau kita kasih dekingnya, cara cepat menghafalnya yaitu DAS. Deking untuk menghafal 3 macam persendian yaitu D-nya untuk diartrosis, A-nya untuk amfiartrosis, dan S-nya untuk sinartrosis. Deking tambahan buat yang misalnya kalian bingung mengingatnya gerak, kaku, atau mati. Kalau sendi kaku gampang ya karena dia tengah, berarti tengah itu kaku. Beda sendiri. Tapi buat yang sendi gerak sama sendi mati mungkin suka ketukar. Gampangnya kalau yang sendi mati dekingnya adalah sinar mati. Sinar mati berarti yang sinartrosis adalah sendi mati. Oke ya, gitu gampang ya. Oke, kita bahas satu-satu. Diartrosis atau sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara bebas, berarti bergerak dengan bebas, makanya disebut dengan sendi gerak. Contohnya ada 5 sendi, yaitu sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi geser. Oke, untuk sendi putar contohnya adalah tulang atlas yang ada pada ujung leher kita dengan tulang tengkorak, berarti nanti tulang kepala kita akan berputar, itu adalah sendi putar. Sendi peluru antar tulang bahu dan lengan atas, dan ada 2 ya, tulang panggul dan tulang paha. Kalau sendi engsel ada siku, lutut, ruas jari, antar ruas jari. Kalau sendi pelana ada ibu jari dan telapak tangan. Sendi geser ada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kita sudah belajar tentang diartrosis atau sendi gerak ya, yang tadi ada 5. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang yang amfiartrosis atau sendi kaku. Amfiartrosis atau sendi kaku itu gerakannya terbatas. Contohnya yang tadi udah Ibu tuliskan itu gerakan ruas-ruas tulang belakang. Ini adalah ruas-ruas tulang belakang dari mulai bawah leher ini ya, bawah tulang kepala di leher sampai ujung ekor ini, ujung ekor kita. Nah, itu adalah ruas-ruas tulang belakang. Gerakannya kenapa disebut kaku? Karena gerakannya cuma bisa miring ke kanan, miring ke samping kiri, atau bisa juga ke depan, ke belakang. Jadi gerakannya sangat kaku sekali, gerakan terbatas. Sedangkan yang sinartrosis itu adalah sendi mati yang tidak mungkin ada gerakan sama sekali. Contoh adalah di tulang ini. Kemarin kita sudah menghafal tulang-tulang di tengkorak kepala kita. Ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang ubun-ubun ya kan, tulang belakang, kepala tulang belakang, terus juga semuanya itu kita bisa buka satu-satu kan, berarti itu akan saling dihubungkan dengan tulang-tulang yang lainnya. Itu namanya yang menghubungkan adalah sendi mati. Jadi sendi mati yang tidak boleh ada pergerakan sama sekali. Jadi sendi itu seperti lem yang akan menyatukan antara satu tulang dengan tulang lainnya yang menjadi satu tengkorak yang utuh. Nah, itu namanya sendi mati, tidak boleh ada pergerakan antar tulangnya. Sekarang kita masuk ke macam-macam otot. Macam-macam otot ada 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan bisa bedakan, kita akan buat tabel di sini. Ada 5 perbedaannya, yaitu dari bentuk, inti sel, letak, kerja, dan sifat. Untuk otot polos ini bentuknya seperti gelondong. Bergelondong seperti ini ya. Nah, ini adalah satu sel otot polos. 2, berarti Ibu menggambarkan ada 4 sel otot polos ya. Otot lurik bentuknya seperti bisa dikatakan kayak paralon ya, paralon atau selang-selang yang kita simpan menumpuk, tapi di sini ada ruas-ruasnya. Atau kalau misalnya kalian lebih paham batang bambu yang kita tumpuk-tumpuk bambunya seperti ini. Ini adalah bentuk dari otot lurik. Kalau otot jantung mirip seperti otot lurik, sama beruas-ruas juga. Cuman yang membedakan adalah ada cabangnya di sini. Nah, ada cabang di sini, nanti dia buat cabang lagi. Jadi lebih bercabang, tapi sama, dia ada lurik-luriknya, ada ruas-ruasnya.
seperti itu. Jadi cuman bedanya adalah dia bercabang. Berarti bentuknya di sini adalah yang otot polos gelondong bentuknya, sedangkan yang otot lurik dia bentuknya silindris. Silindris itu seperti selang ya, silindris tapi berlurik, silindris lurik. Sedangkan jantung silindris lurik, tambahin dia bercabang, lurik bercabang ya. Oke, sekarang yang inti sel. Inti selnya pada satu sel otot polos ini intinya cuma satu di tengah, satu di tengah masing-masing. Berarti intinya adalah satu di tengah. Sedangkan otot lurik intinya banyak di pinggir sini. Satu selnya adalah satu ruas ini. Ini adalah satu selnya. Ini dua sel ya. Berarti ototnya itu intinya ada di pinggir-pinggirnya. Di satu selnya banyak, berarti banyak intinya di tepi, di pinggir maksudnya ya. Ini satu sel intinya di pinggir-pinggirnya. Kalau otot jantung di sini intinya ini satu sel, ini satu sel, ini satu sel. Jadi setiap ruas-ruas ini satu selnya ya. Nah ini intinya satu di tengah, mirip seperti otot polos, tapi bentuknya mirip seperti otot jantung. Jadi kayak gabungan kedua dari otot polos dan otot jantung ya. Jadi di sini intinya satu di tengah. Oke ya. Sekarang letak otot polos itu adanya di saluran pencernaan. Saluran pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, usus, lambung ya, sampai ke anus ya. Pencernaan dan di pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada otot polosnya yang menyusunnya. Sekarang otot lurik, di otot lurik itu semuanya menempel di tulang rangka. Di tulang rangka kita itu pasti ada otot lurik, menempel di tulang rangka manusia kita. Oke, otot jantung jelas, otot jantung pasti adanya di jantung saja. Kerja otot polos, lihat. Kita lihatnya gampangnya dari letaknya ya. Karena otot polos itu letaknya di saluran pencernaan, kerjanya bagaimana, lambat atau cepat. Gampangnya gini, kalau kita ibaratkan, kalau kita makan sekarang, berarti kita makanan itu masuk ke kerongkongan, masuk dari mulut ya, mulut, kerongkongan, lambung, usus. Terus apakah akan keluar fesesnya atau ee-nya akan keluar pada hari itu juga? Kan tidak langsung keluar, berarti gerakannya lambat, butuh proses pencernaan di situ, butuh proses pelembutan makanan di situ, jadi lebih lama, makanya disebut kerjanya lambat. Otot lurik karena dia menempel di tulang dan dia menggerakkan tulang, karena otot adalah alat gerak aktif sedangkan rangka atau tulang adalah alat gerak pasif, otot akan menggerakkan tulang. Otot akan menggerakkan tulang, makanya disebut sebagai alat gerak aktif. Jadi kalau misalkan si otot ini menggerakkan tulang langsung seketika pada saat itu, mau mukul orang, mau megang pulpen, langsung dia bergerak, berarti gerakannya cepat. Otot jantung gerakannya dia harus stabil, jantung berdetak dengan stabil. Kalau cepat akan deg-degan, kalau lambat nanti detak jantungnya lambat juga berbahaya, berarti harus stabil gerak jantungnya ya. Sifat otot polos karena kalau kita makan, apakah kita bisa merasakan atau kita sadar atau tidak sadarnya, kita akan bisa mengontrol apa tidak, mengontrol makan yang sudah dari lambung, dari usus, tidak bisa, berarti sifatnya tidak sadar. Tidak sadar bahasa latinnya adalah in, artinya tidak, volunter artinya sadar, berarti tidak sadar, involunter. Otot lurik tadi kalau kita nempel di tulang, berarti kalau kita mau memukul seseorang atau kita mau memegang sesuatu dengan sadar pastinya. Kalau sadar berarti volunter, berarti ini dibuang ya, berarti sadar. Sedangkan pada otot jantung sadar apa tidak? Kita bisa nggak menghentikan atau bergerak capek jantungnya, aduh berhenti dulu istirahat, nggak bisa kan? Kita nggak bisa mengontrol kerja jantung, berarti kerja jantungnya tidak sadar. Kita tidak bisa mengontrol jantung kita sendiri, berarti namanya involunter.
Oke, sekarang kita masuk ke kerja otot. Kerja otot disebut sebagai kerja antagonis atau kerja, kalau di film-film antagonis itu orang jahat ya, orang yang berlawanan sama pemeran utamanya. Berarti gerak antagonis itu adalah gerak yang berlawanan. Contoh pada fleksi. Fleksi itu artinya menekuk. Menekuk berarti lawannya ekstensi. Ekstensi berarti artinya meluruskan. Meluruskan lengan atas, meluruskan siku, dengkul gitu ya, diluruskan. Depresi artinya dia turun. Kalau elevasi berarti artinya kebalikannya naik turun, misal pada rahang atas atau rahang bawah kita pada saat kita mengunyah makanan atau pada saat kita sekarang lagi berbicara. Rahang bawah kita yang bergerak naik turun kan, hanya rahang bawah yang bergerak naik turun, rahang bawah pada mulut. Nah itu namanya gerak depresi, naik turun pada saat naik, elevasi pada saat turun itu depresi namanya. Supinasi dan pronasi. Kalau supinasi artinya membuka dan pronasi artinya menutup. Apa yang dibuka, apa yang ditutup? Yang ditutup dan dibuka adalah telapak tangan. Telapak tangan. Contoh, lihat, ini berarti gerakan gerakan supinasi. Ini pronasi, supinasi, pronasi. Ingatnya gini, kalau su ada tulisan u di sini, ada u, su, berarti bentuk tangan kita seperti huruf U, berarti supinasi, berarti yang supinasi itu membuka, lawannya pronasi berarti menutup ya. Supinasi membuka tangan minta nasi misalnya. Gampangnya kalau menghafalkan biologi itu banyakin logika ya, banyakin imajinasi, nggak masalah. Terus kalau pronasi berarti menutup telapak tangannya, tinggal lawan kebalikannya aja. Oke, sekarang yang keempat ada abduksi. Abduksi, B sama D itu beda, sedangkan adduksi D sama D itu sama. Berarti yang berbeda itu menjauhi. Kalau misalkan adduksi mendekati, karena hurufnya sama berarti mendekati. Apa yang dijauhi, apa yang didekati, itu poros tubuh. Poros tubuh kita dijauhi dan dekati. Nanti ibu akan cari gerakannya ya. Bisep dan trisep. Bisep dan trisep itu kalau misalkan bisepnya kontraksi berarti trisepnya rileks. Kontraksi itu artinya tegang, kalau rileks artinya tenang, santai. Relaksasi. Nanti ibu akan peragakan ya bagaimana gerakan. Sekarang kita akan bahas tendon ya. Jadi misal ibu gambarkan ini ada tulang lengan atas, ini tulang lengan bawah. Tulang lengan atas, tulang lengan bawah ada dua, yaitu kalau kalian kemarin sudah menghafalkan macam-macam tulang, berarti ini adalah tulang yang menuju ke jempol namanya tulang pengumpil, yang menuju ke kelingking namanya tulang hasta ya. Nah, yang kita bahas sekarang bagian atasnya saja. Tulang lengan atas di sini kalau misalkan ada binaragawan yang ototnya besar-besar ya di lengan atasnya. Nah, itu namanya otot. Otot apa? Otot bisep sama otot trisep. Yang bagian depan tulangnya namanya otot bisep, yang bagian belakangnya namanya otot trisep. Nah, ini ada dihubungkan oleh namanya tendon. Tendon ini adalah yang bagian merah yang ibu kasih tanda merah ini. Ini yang nempel di tulang. Ini kan tulang. Nah, yang nempel di tulang ini namanya tendon. Tendon itu adalah berarti otot yang menempel pada tulang, yang menghubungkan ini otot bisep dengan tulangnya, otot trisep dengan tulang-tulang ini. Berarti yang menghubungkan adalah otot-otot kecilnya namanya tendon. Tendonnya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tendon origo dan tendon insersio. Bedanya adalah tendon origo adalah tendon yang melekat pada tulang yang diam. Tulang yang diam berarti gini, pada saat lengan bawah ini bergerak naik turun gitu kan, naik turun gitu ya, bergerak. Nah, berarti nanti yang akan tetap diam adalah tendon yang ini kan, ini ada dua tendon, ada tendon insersio, ada tendon origo. Ini tendon. Yang akan tetap diam ini, berarti ini namanya tendon yang diam. Tendon yang diam tadi namanya apa? Diam, berarti tendon origo. Sedangkan yang ini dia akan menggerakkan lengan bawahnya naik turun kan. Nah, ini berarti yang dua ini adalah tendon yang bergerak, yaitu tendon insersionya. Oke. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang kerja otot antagonis yang tadi sudah dicatat. Gerak antagonis atau gerak berlawanan yang pertama adalah fleksi. Fleksi atau menekuk. Nah, ini fleksi. Menekuk pada siku, ada pada lutut ya. Nah, ini meluruskan. Fleksi, ekstensi.
fleksi, ekstensi, ya, begitu, menekuk, meluruskan. Sekarang yang kedua adalah depresi dan elevasi. Depresi artinya turun, elevasi artinya naik. Nah, pada saat sekarang ibu lagi berbicara, berarti rahang bawah kita yang naik turun kan? Nah, naik turun ini, nah ini depresi pada saat turun, elevasi saat naiknya. Bisa juga pada saat kita melakukan gerakan senam. Nah, ini depresi, ini elevasi, depresi, elevasi. Ketiga adalah gerakan supinasi dan pronasi. Gerakan supinasi berarti seperti meminta ini huruf U ya. Su, ada U-nya kan, supinasi, biar lebih mudah menghafal ya. Supinasi berarti U, supinasi meminta nasi. Kalau pronasi berarti menutup. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Oke, gampang ya, membuka dan menutupnya telapak tangan. Sekarang gerakan abduksi dan adduksi. Tadi sudah dikatakan abduksi berarti B sama D berarti menjauhi. Kalau adduksi berarti D sama D berarti saling mendekati. Nah, apa yang dijauhi, yang didekati adalah poros tubuh. Nah, ini poros tubuh kita. Poros tubuh kita adalah bagian tengah yang terbelah, ini adalah poros tubuh. Berarti pada saat kita menjauhi, ini namanya abduksi. Abduksi. Abduksi menjauhi tubuh, ini tubuh kita, menjauhi tubuh kita namanya adduksi. Mendekati tubuh kita turun, mendekati tubuh kita namanya adduksi. Abduksi, adduksi. Bagian kaki juga sama ya, kalau kita rentangkan bagian kakinya menjauh dari tubuh kita namanya adduksi, abduksi. Abduksi, adduksi. Oke ya. Terus kalau sekarang yang bicep dan tricep. Bicep, oke, pada binaragawan yang sudah ibu jelaskan tadi, binaragawan berarti ototnya itu membesarkan yang bagian depan. Yang bagian depan ini namanya bicep, yang di bawah ini namanya tricep. Dia bertolak belakang kerjanya. Berarti pada saat ditekuk, berarti kan yang tegang atau yang melendung ya, yang kalian pahamnya melendung, yang tegang, kontraksi itu artinya tegang. Berarti yang tegang adalah otot bicepnya. Berarti kebalikannya, yang tricep rileks, tenang, berarti relaksasi. Pada saat kita luruskan, berarti yang tegang adalah yang ngebelendung adalah bagian bawahnya. Berarti otot tricep kontraksi, otot bicepnya relaksasi. Bicep dan tricep harus bertolak belakang, tidak mungkin dua-duanya kontraksi ya, berarti bertolak belakang. Kalau ditekuk berarti bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Kalau diluruskan, tricepnya yang kontraksi, bicepnya relaksasi. Paham ya? Oke, berarti kalian tadi sudah menyimak dan memahami tentang persendian pada manusia dan juga perbedaan atau macam-macam otot yang ada pada tubuh kita. Jadi sekarang kalian silahkan menulis semua catatan yang tadi barusan ibu catat. Silahkan menulis di buku catatan kalian dan kalian foto seperti biasa, lalu upload ke Classroom seperti biasa ya. Ibu tunggu. Kalaupun ada pertanyaan nanti yang kalian kurang pahami, boleh silahkan japri ibu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.